challenge, dan ternyata kopi dengan beberapa selera kita bisa hadirkan. Kilometer hampir sama, itu masih lebih besar yang di Jawa. Jadi saya kira Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Menparekraf Sandiaga Uno yang sambangi workshop kata kreatif di Pesawaran Lampung. Menparekraf Sandiaga Uno mendatangi workshop kata kreatif di Kabupaten Indonesia di Kabupaten Pesawaran, Gedong Tataan, Lampung. Kata kreatif ini menjadi satu di antara program Kementerian Pariwisata Kreatif Republik Indonesia yang turut bergandengan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Kemenparekraf atau Baprekraf melalui Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif bertempat di Gedung Serbaguna Pemuda Pesawaran. Rangkaian dari kegiatan ini diisi pemaparan materi narasumber hingga aktivitas kreatif challenge peserta bersama dengan narasumber. Menurut Lena, salah seorang pelaku UMKM, ia antusias serta mengikuti workshop ini sebagian. Terbukti jumlah peserta melebihi batas kuota yang disediakan, yakni 150 peserta menjadi 300 orang peserta. Antusias peserta semakin marak saat waktu kedatangan Menparekraf Sandiaga Uno. Seluruhnya membentuk barisan seolah menjadi tembok pembatas jalan tengah menuju podium utama. Sontak penyambutan dari Sandiaga Uno ini berlangsung meriah meski tanpa iringan tarian. Sorak-sorai peserta menjadi pengiring alami. Seperti yang biasa, Sandiaga Uno menyapa peserta dengan pantun yang asyik. Menurut kunjungan saat ini berbeda dari biasanya mengingat waktu kunjungan akan siang maupun sore melainkan ini malam. Dikatakan pula bahwa ini di kabupaten menjadi kabupaten atau kota ke-10 dari total 35. Selanjutnya disambung dengan pemaparan menggiurkan dari tujuan program kata kreatif. Sandiaga Uno juga mengatakan soal objek pariwisata yang cukup banyak di Lampung. Disambung kembali dengan tanya jawab serta interaksi aktif bagi para peserta yang seluruhnya adalah pelaku UMKM Kabupaten Pesawaran. Malam ini kita lakukan kata kreatif Kabupaten Pesawaran yang merupakan lokasi ke-10 bagian dari pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang memberdayakan UMKM dan diharapkan menjadi penopang terciptanya lapangan kerja sejumlah 4,4 juta tahun 2020. Ucapkan terima kasih. Silakan teman-teman. Kopinya tadi luar biasa sekali, kopi Pesawaran, dan tadi kita melakukan creative challenge dan ternyata kopi dengan beberapa selera kita bisa hadirkan. Ternyata kopi Lampung ini sebagai salah satu produsen kopi robusta terbesar dunia ini bisa menjadi komoditas ekspor yang akan berkontribusi terhadap penciptaan 26,5 miliar dolar jumlah ekspor produk ekonomi kreatif itu. kalau inflasi berjalan mengaruhi nggak Pak? Sangat mempengaruhi, dan kita sudah melihat perhatian pemerintah pusat, provinsi, kabupaten setelah kunjungan Pak Jokowi. Ini sekarang betul-betul menjadi prioritas utama kita. Menahan jalan harus mampu kita lakukan dalam berkesinambungan. Ada 32 triliun rupiah di tahun 2023 ini yang bisa digunakan untuk membenahi infrastruktur jalan termasuk yang di daerah dalam konsep kolaborasi. Berita selanjutnya, ibu dan anak penganiaya ART di Bandar Lampung menjadi tersangka.
Ibu dan anak penganiayaan asisten rumah tangga atau ART di Kecamatan Sukabumi ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Penetapan tersangka terhadap ibu dan anak ini dilakukan setelah Satreskrim Polres Bandar Lampung melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. Kompol Denis mengatakan dua tersangka ditetapkan dan juga dilakukan penahanan yakni berinisial S dan SE terkait dengan ART tersebut. Jelas Kompol Denis. Pihaknya ke dalam akan melakukan penyelidikan lebih dalam terkait peristiwa pidana hingga keterangan saksi. Polisi telah melakukan penahanan terhadap dua pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Pihaknya sejauh ini juga masih melakukan pendalaman motifnya, apakah ada masalah secara internal atau masalah lainnya. Ia mengatakan kedua belah pihak ini melakukan perdamaian dan tentunya mengacu pada Perpol 8 tahun 2021. Polisi sifatnya hanya melakukan upaya tindak cepat dan perlindungan hukum bagi korban. Tersangka ibu dan anak ini melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut terjadi tergantung di penilaian kinerja ART tersebut. Kompol Denis mengatakan korban mengalami diantaranya luka bekas di dahi, luka cakar, dan luka ada saat melarikan diri. Sebelumnya diberitakan ART DI 24 tahun warga Pringsewu diduga dianiaya oleh oknum pegawai sipil atau ASN hingga tidak menggajinya selama 4 bulan. DI 24 tahun ini warga Pringsewu mengatakan dirinya sebagai ART telah bekerja selama 4 bulan dan tak mendapatkan gaji sepeser pun. Dirinya telah melaporkan kejadian penganiayaan tersebut kepada kepolisian. Ia mengatakan dirinya awalnya tak mau bekerja di tempat oknum PNS di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung tersebut. Polresta Bandar Lampung khususnya dengan unit PPA yang juga didampingin oleh Kasubdit Renata Polda Lampung sudah melakukan penyidikan gelar perkara memeriksa saksi-saksi, TP2A, keterangan ahli. Akhirnya kami menetapkan dua pelaku terduga pasal 4445 Undang-Undang KDRT, pasal 80 tidak perlindungan anak, penetapan sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap dua tersangka tersebut dengan di atas 5 tahun. Artinya mereka sudah ditahan di Polresta ya, Bang? Ya, untuk saat ini Pak tersangka sudah ditahan di Polresta Bandar Lampung untuk mempertanggungjawabkan penyidikan nanti ke depannya. Nanti kita kembangkan terkait dengan hal tersebut. Kita masih di sini unit PPA Polresta Bandar Lampung mendalami lagi tentang apa yang menjadi motif, menjadi modus. Setelah begitu apa adakah korban-korban lainnya, apakah tindakan-tindakan lainnya, itu masih kita kembangkan dalam penyidikan selanjutnya. Bang, kita jemput bola nggak Bang terkait korban-korban yang lain Bang? Jadi saya sudah menyampaikan juga kepada rekan-rekan media mohon bantuannya jika nanti ada korban-korban, karena berdasarkan saksi dari beberapa warga yang kami periksa bahwa ini sudah terjadi sering terjadi di tempat tersangka, makanya kami memohon kepada rekan-rekan media untuk membantu bagi korban-korban yang merasa dirugikan bisa mendatangi Polresta Bandar Lampung. Kami juga sudah bekerja sama dengan TP2A Kota Bandar Lampung untuk memberikan rumah aman serta trauma healing kepada korban-korban nanti ke depannya. Untuk saksi semuanya ada berapa yang sudah diperiksa? Kita sudah memeriksa 4 saksi ditambah dengan keterangan ahli. Nanti akan ditambah lagi saksi-saksi lainnya baik keterangan ahli psikiater karena pasalnya kita selain kekerasan verbal kita juga melihat ada kekerasan psikis. Nah, itu kita periksa juga nanti dari ahli psikiater. Berarti artinya Mas ada penambahan tersangka Ya, ya? kita nanti melihat dari pembuktian. Kita lihat dari pembuktian penyidikan dari kami dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung, apa saja nanti perkembangannya akan kita sampaikan kembali. Tegaskan lagi, saya mohon bantuan dari pihak media jika kedepannya atau ada korban-korban lain terkait dengan satu peristiwa yang ini, mohon segera melaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Nah, kami selain dengan melindungi dan
Ketagihan judi online, warga Natar tipu BRI Link 15 juta dan babak belur di Pringsewu. Pelaku penipuan diamankan polisi dan warga saat berusaha kabur usai menipu pegawai BRI Link di Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Kapolsek Sukoharjo Polres Pringsewu Ibtu Poltak Pakpahan membenarkan penangkapan pelaku penipuan pegawai BRI Link. Pakpahan menjelaskan pelaku penipuan BRI Link di Pringsewu yang ditangkap berinisial AN berusia 36 tahun merupakan warga dusun Marga Raya, Desa Rukung Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan korbannya adalah Agus Setiono, 30 tahun, warga Pekon Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo. Sebelum diamankan, pelaku yang mengaku ketagihan judi online tersebut sempat berusaha kabur usai menipu pegawai jaringan perbankan BRI Link. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 27 Mei 2027 pagi pukul 8 pagi. Menurut Pakpahan, peristiwa tersebut berawal dari pelaku AN mendatangi geran BRI Link milik korban dan mengaku hendak mentransfer uang sebesar 15 juta. Setelah dicek lanjut Kapolsek, ternyata uang milik pelaku tidak ada di jok sepeda motor. Kemudian pelaku beralasan uangnya tertinggal di masjid dekat lokasi. Korban yang tak percaya lalu meminta rekannya untuk mengikuti pelaku mengambil uang di masjid. Namun yang terjadi setelah itu pelaku malah kabur dan meninggalkan sepeda motor miliknya. Kapolsek menyebut pelaku sudah 5 kali ini melakukan penipuan dengan modus yang sama. Dari kelima aksi tersebut, 3 TKP berada di wilayah Kabupaten Pringsewu. Sementara 2 TKP lainnya berada di Kalirejo, Lampung Tengah dan Natar, Lampung Selatan. Jika aksinya berhasil, uang hasil menipu tersebut akan dihabiskan untuk bersenang-senang. Berita selanjutnya, PT HK mulai berlakukan tarif tol Lampung sampai dengan Terbanggi Besar. Tarif baru tol Sumatera ruas Bakauheni sampai dengan Terbanggi Besar sepanjang 140 km mulai diperlakukan sejak Kamis 25 Mei 2023. Direktur Operasi 3 Hutama Karya, Kuncoro, mengatakan jika penyesuaian tarif tol ruas Bakauheni Terbanggi Besar ini sesuai dengan regulasi yang tertuang pada Undang-Undang Jalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam undang-undang tersebut, ia disebutkan di sini evaluasi dan penyesuaian tarif tol ini dilakukan setiap 2 tahun sekali. Kuncoro menegaskan jika penyesuaian tarif yang diberlakukan akan dibarengi dengan penindak layanan yang ada. Dikatakan penyesuaian tarif tol ini diperlakukan untuk ruas tol Bakauheni sampai dengan Terbanggi Lampung. Sedangkan untuk ruas tol Bakauheni Kayu Agung masih akan menggunakan tarif normal. Kuncoro menambahkan bila pihaknya memberikan diskon tarif hingga 20% di seluruh gerbang tol ruas Bakauheni dan juga Terbanggi. Pemberian diskon ini sebagai bentuk apresiasi kepada para pengguna jalan dengan memperlakukan penyesuaian tarif ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar. PT Hutama Karya selaku Badan Usaha Tol atau BUJT menghimbau kepada pengguna jasa untuk memastikan kecukupan saldo di kartu uang elektronik sebelum melakukan perjalanan. Selain itu, pihaknya meminta kepada pengguna jalan untuk mematuhi tata tertib yang berlaku di jalan tol serta selalu setuju bahwa keselamatan adalah nomor 1. Kenaikan tarifnya Pak, pertimbangan kenaikan. Oh, perkembangan baik. Di perkembangan tarif tadi disampaikan di pagi, dari minggu kemarin sebelumnya sampai sekarang ada sedikit penurunan. Penurunan sekitar kurang lebih 10%, ya, 10%. Dan tadi juga sudah ada perilaku terkait dengan perkembangan tersebut. Ada perilaku dari pengendara khususnya untuk yang pengguna pengiriman material ataupun barang-barang besar itu adalah keluar sebelum tujuan yang biasanya. Jadi kan kelihatan di dalam grafik.
kita sadari teman-teman sekalian bahwa hal itu akibat perubahan ini, sehingga mungkin Disdikbud Bandar Lampung meminta SD Negeri 1 Beringin Raya batalkan rencana wisata ke Krakatau Park. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Bandar Lampung meminta pihak SD Negeri 1 Beringin Raya membatalkan rencana perpisahan siswa kelas 6 ke Krakatau Park. PLT Kabid Diknas Disdikbud Pemkot Bandar Lampung Mulia menyebutkan pihaknya telah menindaklanjuti adanya keluhan orang tua siswa terkait dengan rencana kegiatan perpisahan siswa di SD Negeri 1 Beringin Raya yang mengharuskan adanya iuran Rp450.000 per siswa. Mulyadi mengatakan jika dirinya telah menghubungi Kepala Sekolah SD Negeri 1 Beringin Raya Umi Atiyah untuk mengklarifikasi soal tersebut. Ia pun menegaskan telah meminta kepada pihak SD Negeri 1 Beringin Raya untuk membatalkan rencana perpisahan siswa dengan menggelar kegiatan siswa. Menurut Mulyadi, sebelumnya Disdikbud pun telah menghimbau kepada pihak sekolah baik SD maupun SMP. Pihaknya beberapa bulan lalu untuk sebelum puasa sudah menegaskan kepada seluruh kepala sekolah melalui kelompok kerja kepala sekolah SD dan musyawarah kerja kepala sekolah SMP tidak mengizinkan dan juga tidak melarang kegiatan perpisahan. Disdikbud tidak mengizinkan melaksanakan kegiatan perpisahan di luar sekolah. Mulyadi mengatakan pihaknya menghimbau kepada orang tua siswa prinsipnya tak dilaksanakan hanya untuk berwisata. Ia mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti terkait permasalahan yang dikeluhkan orang tua siswa SD Negeri 1 Beringin Raya ini. Dari beberapa bulan yang lalu sebelum puasa kalau nggak salah kita sudah himbau kepada seluruh kepala sekolah baik jenjang SD, SMP, melalui K3S, melalui MKKS. Kalau mau melaksanakan kegiatan perpisahan, dinas tidak mengizinkan, tidak juga melarang. Artinya karena itu kan untuk kebaikan mereka juga. Dan itu juga kan ada yang permintaan orang tua. Jadi lakukanlah secara sederhana di sekolah saja gitu. Jadi kita tidak mengizinkan mereka untuk melaksanakan kegiatan perpisahan di luar gitu. Kecuali kalau sifatnya memang outing kelas, ada segi pembelajarannya di situ gitu. Tapi kalau hanya berwisata ini gitu ya kita nggak boleh. Nah, jadi yang seperti itu kita memang sudah menghimbau untuk tidak dipaksakan. Dan kalaupun ada anak yang pingin ikut dari keluarga yang dikatakan kurang mampu, diupayakan dengan subsidi gitu. Jadi orang-orang yang mampu tadi. Jadi artinya anak-anak yang mau ikut jangan ditinggalin gitu. Harapan kita seperti itu. Jadi ada subsidi dari kawan-kawannya yang lain gitu. Untuk yang SD 1 Beringin Raya kami sudah langsung tindak lanjuti, kami tanyakan permasalahannya dan secara langsung saya sudah menegur ibu itu dan kita untuk. Berita selanjutnya datang dari Gaudi Mall Bumi Kedaton yang memberikan promo beli 2 hanya Rp120.000 dan cuma berlaku 3 hari. Gaudi Mall Bumi Kedaton memberikan promo yang berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 28 Mei 2023. PIC Gaudi Mall Bumi Kedaton Nidia Aprilia mengatakan promo ini adalah beli 1 pieces seharga Rp90.000. Tetapi jika membeli 2, baik fashion yang sama maupun berbeda dengan harga hanya dengan Rp120.000. Gaudi Mall Bumi Kedaton ini adalah toko yang menjual fashion wanita. Di antaranya ada blouse, tunik, crop top, tank top, hot pants, celana, kulot, outer, jaket dress, t-shirt, dan kemeja. Sebuah fashion di Gaudi Mall Bumi Kedaton adalah fashion yang keren, kekinian, dan memiliki warna yang menarik. Semua fashion di sini juga berkualitas dan awet. Jika ingin tahu lebih lanjut fashion di sini, bisa langsung datang ke Gaudi Mall Bumi Kedaton yang ada di lantai 1 Mall Bumi Kedaton. Gaudi Mall Bumi Kedaton buka setiap hari mulai pukul 10 sampai dengan jam 10 malam.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Acaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.